Bajo tentu banyak yang sudah dilakukan dan Iya. kira-kira apa saja Pak Bupati yang dari infrastruktur, kemudian mungkin dari pertanian, ekonomi Iya. dan sebagainya Pak Bupati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama perjalanan tugas kami sejak 15 Februari 2019 sudah memasuki tahun kelima ini, memang obsesi kita untuk utamanya yang sangat dinanti-nantikan masyarakat kita terkait masalah infrastruktur. Bahkan di tahun pertama kita sudah luar biasa maksimal menganggarkan memperbaiki jalan, karena itu memang yang dinanti-nantikan masyarakat, dengan alasan bahwa semua sektor yang kita ingin kembangkan itu tidak bisa berkembang, misalnya pariwisata, industri, perdagangan, produksi pertanian bisa maksimal kalau tidak didukung dengan infrastruktur. Namun di tahun kedua kita terkena musibah pandemi COVID, ya anggaran kita direfocusing, dan sampai sekarang postur APBD kita itu sudah tidak normal sejak terjadi refocusing itu. Ya, apakah karena COVID ataukah mungkin DAU kita banyak-banyak dipakai untuk pembangunan IKN ya, lari ke pembangunan ibu kota negara. Namun kita tetap bekerja apa yang bisa kita lakukan ya, utamanya membenahi tadi infrastruktur jalan, air, kebutuhan air baik untuk air bersih maupun air untuk pertanian kita. Demikian juga kegiatan-kegiatan keagamaan ya, alhamdulillah untuk saat sekarang ini sudah ada 80 pondok tahfiz Al-Qur'an. Itu sudah ada sekitar 4.000 anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Qur'an. Memang kita sedang mempersiapkan generasi-generasi Quran yang nanti bisa jadi dokter, bisa jadi arsitek, ya bisa jadi birokrat, ya bahkan ya lahir nanti lurah, camat, bahkan kepala dinas, bahkan bupati nanti yang penghafal Al-Quran gitu ya. Kemudian di sektor pertanian, alhamdulillah tahun 2022 akhir baru-baru ini kita nomor 1 di Indonesia yang tertinggi peningkatan produksi pertanian kita yang mencapai 23% lebih. Ya, ini mengalahkan daerah-daerah penghasil beras selama ini yang lebih tinggi peningkatan produksinya. Alhamdulillah kita nomor 1. Kemudian di sektor kesehatan, kita dalam hal ini untuk Kabupaten Sehat kita sudah berturut-turut untuk dapat Wistara dan pembenahan, kemudian masalah-masalah sosial, perkawinan anak, ini alhamdulillah kita sudah bisa tekan kembali, walaupun pernah ranking 1 di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah justru sekarang menjadi percontohan cara penanganan karena kita melibatkan seluruh stakeholder ya, Ormas, MUI, semua ini dalam bidang keagamaan kita coba masuki semua. Kemudian di sektor UMKM, alhamdulillah kita sudah mencetak 10.000 lebih wirausahawan baru. Bahkan untuk mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan, kita sudah mulai menghasilkan kembali benang yang asli. Ya 20 tahun menanti kita bisa memproduksi kembali benang sutra yang sesungguhnya, bukan lagi viskos imitasi yang selama ini diproduksi untuk daerah kita. Dan tentu semua sektor ya, sektor pendidikan, alhamdulillah kita 3 besar mutu pendidikan yang terbaik di Sulawesi Selatan ya, dan tentu masih beberapa capaian-capaian. Per kapita masyarakat kita alhamdulillah sudah melebihi dari target 62 juta pendapatan per kapita masyarakat kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita bahkan sudah pernah tembus tahun lalu 6,7% dari minus 1,6, tapi turun lagi karena gas kita tidak sempat lanjut kontraknya dengan PLN. Tapi alhamdulillah 2 bulan ini sudah berjalan kembali. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh kembali di atas 6% ke depannya insyaallah ya. Dan
tentu dari semua sektor-sektor terus kita berbenah, mudah-mudahan bisa kita Ini kan memang mengembalikan kota Sutra ya, Iya. jadi termasuk tadi. Terus geliat ekonomi Pak Bupati memang sekarang Ya, alhamdulillah untuk ekonomi kita hanya memang pembagi gasnya ini yang tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita dari 6,7% itu turun menjadi 2,8%. Tapi itu hanya karena pembagi gas yang tidak bisa dihilangkan ini yang membuat tidak bisa terwujud seperti itu. Oke, Iya. APBD-nya sendiri wajib Pak Bupati? Untuk APBD kita sejak COVID belum bisa maksimal kembali karena ya itu Di tadi kisaran berapa itu Pak Bupati? sekitar 1,5 triliun. Ya, tapi seharusnya sudah di angka 1,7 lah. Ya, tetapi karena kondisi DAU kita belum ini ya akhirnya belum bisa maksimal. Tapi alhamdulillah bisa juga maksimalkan Pak Bupati. Iya. Tadi saya melintas dari Sidrap ke sini, alhamdulillah perbaikan jalan terus dilakukan. Ya, itu untuk jalanan-jalanan provinsi, ya bersinergi, jalan nasional juga yang di Cempa dulu. Sudah sekian lama selalu amblas, ya itu sudah puluhan tahun itu yang selalu amblas. Alhamdulillah sudah juga Bagaimana dengan penanganan banjir Danau Tempe meluap? Kalau Danau Tempe sebenarnya belum bisa di ini selama masih seperti itu kondisinya karena hulunya cukup besar sehingga kiriman air banyak dari hulu, dari sungai-sungai besar yang masuk, baik Sungai Bilas, Sungai Walenai. Kita tidak bisa hindari itu air sehingga kedepannya ya mudah-mudahan nanti akan ada semacam pembangunan waduk ya atau paling tidak jalan bypass 3 kabupaten ini sekaligus bisa menjadi pengendali air Danau Tempe. Iya, tempat rekreasi juga. Iya, bisa menjadi wisata. Wisata. Pak Bupati, ini kan nanti berakhirnya bulan berapa Pak Bupati masa jabatannya? Sebenarnya kalau masa jabatan saya itu berakhir tanggal 15 Februari 2024, tetapi kita masih menunggu apakah nanti di akhir Desember 2023 ataukah seperti apa kita masih menunggu. Rencananya akan kembali lanjut Pak? Ya, selama masyarakat masih menyukai dan mengharapkan kepada kita bismillah. Yang penting saya cuma fokus sekarang bekerja. Di akhir masa tugas mudah-mudahan saya bisa capai semua apa yang menjadi janji dan apa yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Itu berapa persen kira-kira Pak Bupati yang sudah dilakukan itu? Kalau persentase saya kira angka-angkanya ada di Bapelitbanda, tetapi kita berharap bisa tercapai sampai 2024. Oke, mantap. Pak Bupati, penghargaan yang diperoleh oleh Pak Bupati segera banyak selain ini. Ada berapa sampai sekarang ini? Saya tidak bisa hitung juga. Yang jelas kita bekerja saja terus. Sebenarnya penghargaan itu hanya spirit saja, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana bisa dirasakan masyarakat apa yang kita lakukan. Ini kan kota santri ya. Gimana peran pemerintah terhadap penumbukan? Alhamdulillah kita ulama ini. Iya, kita juga support ya melalui dana-dana hibah, bantuan APBD. Alhamdulillah bisa terbantu dan bisa saling mengangkat dan mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati atas kesempatannya. Siap.